salah satu proses atau tahapan penting dalam saya buat alat candling seperti ini. Kurang jelas ya, kita matikan lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dosen petani. Berjumpa kembali dengan saya Alan, hostnya dosen petani. Baik sahabat, pada kesempatan ini saya ingin membagikan cara untuk candling telur ayam Bangkok. Jadi kebetulan ini di belakang saya adalah mesin tetas Legend. Saya sebut Legend karena memang usianya sudah belasan tahun, tapi masih berfungsi dengan baik. Dan di dalam sini, ini ada puluhan telur ayam Bangkok yang sedang dalam proses penetasan. Oke, simak seperti apa cara untuk melakukan candling, salah satu proses atau tahapan penting dalam penetasan telur dengan mesin tetas atau inkubator. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu candling, kemudian peralatan apa yang dipakai, baru selanjutnya kita akan lakukan proses candlingnya, dan sahabat bisa simak seperti apa proses candling itu sendiri. Tapi sebelumnya saya nggak lupa mengingatkan pada sahabat semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe. Oke, follow juga Instagram dosen petani di alamat di bawah ini. Kemudian tulisan-tulisan dari dosen petani itu sahabat bisa akses melalui website yang juga alamatnya tertera di bawah ini. Oke, kita langsung aja masuk ke apa itu candling. Candling ini berasal dari bahasa Inggris ya, candle. Jadi candling itu secara terjemahan dia berarti melilinkan. Tapi secara definisi atau maksud, candling sendiri adalah peneropongan telur yang akan ditetaskan dengan tujuan untuk mengetahui apakah telur ini fertil atau tidak. Jadi, candling adalah proses peneropongan dengan melewatkan cahaya ke cangkang telur sehingga peternak bisa tahu telur ini fertil, dibuahi, bisa menetas, atau infertil, tidak bisa menetas. Kemudian tujuan selanjutnya dari candling adalah untuk memantau perkembangan tahap demi tahap embrio unggas di dalam telur tersebut. Jadi ada kalanya di mana sebenarnya telur ini fertil, telur ini dibuahi dan mungkin menetas. Namun dalam tahapan perkembangannya si embrio ini mati, tidak bisa berkembang lagi, atau istilahnya adalah quitters. Nah, jadi sahabat, ketika kita melakukan candling, pemantauan ini kita bisa tahu bahwa embrio ini mati, tidak lagi berkembang, sehingga kita bisa keluarkan. Gunanya apa? Gunanya adalah agar telur ini tidak membusuk, dan bahkan telur quitters ini kalau tidak dideteksi, tidak diketahui dari awal, dia bisa meledak, bisa meletus di dalam mesin tetas, di dalam inkubator, sehingga juga bisa memberikan dampak negatif berupa risiko penularan bakteri ke telur-telur yang lain. Nah, itulah mengapa candling itu penting. Ada macam-macam alat yang bisa sahabat gunakan untuk candling, entah itu senter, entah itu bohlam, atau apa segala macam. Yang penting bisa menembuskan cahaya atau bisa menyinari cangkang telur sehingga kita bisa lihat isi di dalamnya. Nah, untuk saya sendiri, pada kesempatan ini, di video yang saya bagikan kali ini, saya buat alat candling seperti ini. Nah, ini dari box atau kardus bekas. Saya rakit sedemikian rupa sehingga jadinya seperti ini. Kemudian alat lainnya yang saya gunakan adalah senter. Oke, jadi nanti posisi kerjanya, cara kerja alat ini, senter saya masukkan ke sini. Oke. Nah, di situ ada bagian yang saya lubangi. Di bagian itulah telurnya nanti kita taruh, dan nanti cahayanya akan menembus telurnya lewat lubang yang kita buat tersebut, sehingga kita bisa tahu seperti apa kondisi di dalam telur. Oke, jadi pada dasarnya alat yang sahabat bisa gunakan untuk candling itu macam-macam. Ya, yang penting fungsinya kita bisa memantau bagaimana perkembangan embrio di dalam cangkang telur.
Jadi langkah pertama kita nyalakan dulu ini senternya, kemudian kita masukkan ke sini sehingga cahaya nembus tuh di lubang yang kita siapkan. Saya taruh di sini. Agar kamera yang ini bisa fokus ngambil gambar seperti apa bentuk embrio di dalam telur. Jadi untuk informasi bagi sahabatku semua, telur di dalam mesin tetas ini sudah 6 hari pengeraman. Nah, jadi kita akan lihat seperti apa bentuk telur setelah 6 hari dieramkan, seperti apa bentuk embrionya. Ayo kita mulai. Oh, catatan bagi sahabat semua, sebisa mungkin proses ini dilakukan dengan cepat dan cermat. Cepat dan cermat, karena memang tidak baik untuk membuka pintu mesin penetas terlalu lama. Kemudian cermat kita perlu lakukan dengan hati-hati, karena guncangan-guncangan yang terlalu kuat itu juga bisa membuat embrio mati. Oke, kita mulai. Oke, ini telur yang pertama. Kurang jelas ya, kita matikan lampu. Oke, sahabat bisa lihat ini di pinggiran telur ada bercak darah seperti lingkaran, ya, bercak darah seperti lingkaran. Ini adalah pertanda bahwa telur sebenarnya fertil, tapi sudah tidak lagi berkembang, dia mati. Ini, ya, kita pisahkan dulu. Telur yang kedua. Oke. Terus sahabat bisa lihat telur ada guratan darah, sudah, ya, ada guratan darah. Kalau yang tadi darahnya itu membulat, nah ini dia guratan darahnya seperti jaring laba-laba, dan ini indikasi bahwa telur dalam kondisi bagus dan berkembang. Kita masukkan kembali, kita taruh paling belakang. Telur yang ketiga. Oke, ini sama seperti telur yang kedua, ya. Sahabat bisa lihat ada guratan merah melingkar, tidak lagi seperti jaring laba-laba. Ini juga salah satu indikasi bahwa telur fertil tapi mati. Kita pisahkan lagi. Oke, ini bagus, kelihatan masih berkembang. Telur kelima. Oke, sahabat bisa lihat ini telurnya infertil, tidak dibuahi. Tuh, telur infertil kayak gitu tuh. Ya, mudah-mudahan jelas ya, tertangkap ya. Oke, infertil kita pisahkan. Ini sama sahabat, nih ada lingkaran merah nih. Oke, quitters.
Bagus. Ada jaring laba-labanya. Ini juga bagus. 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 Ya, saya bisa lihat ya. Ini juga bagus. Tuh juga bagus, masih berkembang embrionya. Bagus, masih berkembang. Quitters mati. Jadi tanda jelasnya adalah kalau dia mati itu guratan darahnya itu melingkar, membentuk lingkaran. Mati. Baik sahabat dosen petani, itu tadi proses candling yang sudah saya lakukan. Butuh waktu kurang lebih sekitar 15 menit untuk melakukan candlingnya. Kemudian dari proses candling, telur yang masih tetap di dalam mesin adalah telur yang fertil dan embrionya masih berkembang. Selanjutnya adalah kita tutup mesinnya. Kita biarkan yang fertil dan embrionya tetap berkembang, kita lanjutkan penetasannya. Kemudian dari candling tadi ditemukan 4 telur yang infertil. Telur ini kuningnya itu tidak dibuahi, jadi juga tidak akan menetas. Apa yang bisa kita lakukan dengan 4 butir telur yang infertil ini? Ya kita bisa konsumsi. Kemudian cukup banyak telur yang dia fertil tapi mati. Ini ada 1, 2, 3, ada 22 butir telur yang sebenarnya dia dibuahi tapi embrionya sudah mati. Nah ini quitters, ini memang harus dikeluarkan dari mesin penetas telurnya. Oke sahabat, itu saja mungkin informasi tentang proses candling. Semoga saja informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Untuk sahabat yang merasa bahwa informasi ini bermanfaat, silakan dibagikan ke sebanyak-banyaknya agar banyak yang mendapat informasi tentang candling ini. Kalau ada sahabat yang ingin memberikan masukan atau saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Kemudian jangan lupa saya ingatkan lagi untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe. Follow juga akun Instagram Dosen Petani dengan alamat @dosen.petani. Kemudian terakhir nih, untuk sahabat yang mau tahu seperti apa tahapan-tahapan perkembangan embrio ayam ya, khususnya karena kita telur ayam ini, seperti apa tahapan perkembangannya dari umur 0 hingga 21 hingga menetas, itu sahabat bisa baca tulisannya di website www.dosenpetani.com. Oke, itu saja pertemuan kita atau pembahasan kita. Itu saja pembahasan kita untuk malam ini.
Sekali lagi semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Alan, hostnya channel Dosen Petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.